kali kami tak henti-hentinya bersandar kepadamu, berserah kepadamu, memohon kekasih-Mu dan Roh-Mu ya Tuhan menerangi hati dan hidup kami. Terlebih untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, judul renungan kita hari ini adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Dan nas firman Tuhan saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 serta ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Haleluya, amin. Saudara-saudara, orang yang berbahagia menurut Yesus adalah orang yang menuruti firman Tuhan, yang menuruti firman-Nya. Sebagaimana dikatakan, orang yang berbahagia atau diberkati adalah mereka yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini dikatakan. Yaitu dalam konteks ini apa yang terdapat dalam penglihatan dan dibukukan dalam tulisan dalam kitab Wahyu ini. Hal ini juga berbicara atau menunjuk kepada keseluruhan isi Alkitab atau firman Tuhan. Sebab kitab Wahyu berada di bagian akhir dari Alkitab yang keseluruhannya berisi nubuatan tentang Kristus sendiri, tentang rencana Allah atas dunia dan hidup kita. Jadi saya mau katakan bahwa orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, sebagaimana Yesus maksudkan, ada orang-orang yang setia menuruti firman Tuhan. Kata menuruti di sini, ini juga berarti seorang yang memelihara, ya, seorang yang memelihara firman itu di dalam hidupnya, atau seorang yang menjaga, orang yang menuruti, yang mengamati firman Tuhan itu dengan teliti dan benar-benar terfokus kepada firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan mereka inilah orang yang diberkati. Bukan sekedar membaca, mendengar dan melupakan, tapi mereka orang-orang yang memelihara, menjaga, melakukan firman Tuhan. Memelihara atau menjaga firman Tuhan seperti dikatakan juga oleh pemazmur. Irama Mazmur pasal 1 ayat yang kedua yang dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka disebut orang yang berbahagia, ya, orang yang suka Taurat Tuhan, suka firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang malam. Artinya hati dan pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu memenuhi hati dan pikirannya. Dan Yesus menjanjikan berkat bagi kita yang melakukan atau menuruti firman Tuhan, di mana dikatakan aku membawa upahku, gitu ya. Haleluya. Sekali lagi Yesus memakai kata mistos di sini, bahwa ini adalah upah atau pahala, reward, dan membalas sesuai dengan perbuatan. Apa yang kita buat, maka Dia akan melakukan membalasnya dengan hadiah-hadiah. Dan janji ini diperkuat dengan penyebutan namanya sendiri, di mana aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Apa maksudnya? Saya berpikir bahwa ini adalah sebuah jaminan yang pasti bahwa upah itu tidak akan dibatalkan, karena Dia menjamin aku ini yang awal dan yang akhir. Jadi nama Yesus dengan sebutan Alfa dan Omega menyatakan segala sesuatu berada dalam kuasanya, dan tidak ada yang tak akan terjadi dari semua yang telah difirmankannya. Yesus sendirilah yang akan menganugerahkan semua upah yang akan diterima setiap orang yang menuruti firman-Nya itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, sampai hari ini kita sudah mendengar 60 episode renungan firman Tuhan yang kita dengarkan melalui program satelit ini. Marilah kita menyimpan firman itu, memeliharanya, sehingga bertumbuh di tanah yang subur, yaitu hati kita yang diberkati. Bukan hanya menjadi pendengar saja dan melupakannya,
tetapi menjaganya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali membawa upah yang akan dibagikannya kepada kita. Saudaraku, jagalah firman Tuhan, peganglah, peliharalah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam.